Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo, kenalin, nama gue Zara Keila. Ini adalah cerita gue yang kedua di SHS ini. Masih nyeritain tentang sekolah gue yang ternyata banyak banget ya cerita mistisnya. Cerita ini gue inget banget dialamin sama gue di situ. Tapi bukan gue yang ngalamin, maksudnya gue ada di kejadian itu saat itu. Gue inget banget hari itu hari Kamis karena kita semua latihan teater dan pakai kebaya. Hari itu hari Kamis, mendung, hujan, dan udah sore juga karena kita di sekolah itu eskul. FYI, kita itu eskul di ruangan teater di aula. Tepatnya di aula lantai 2 sebelah lab kimia. Kabarnya sih lab kimia itu jarang dipakai karena kita seringnya pakai lab fisika dan biologi. Gue lihat-lihat setiap hari lab itu emang dikunci sih. Tapi karena lab itu ada connecting door sama aula, kita sering curi-curi masuk buat kesana. Hari itu hari teater yang bebas banget karena gak ada pelatihnya. Jadi kerjaan kita cuma jajan, ngobrol, dan hujan-hujanan karena kebetulan hari itu hujan. Aku sama teman-temanku di lapangan hujan-hujanan lumayan lama, sampai hari itu kayak udah mulai gelap banget. Akhirnya setelah di lapangan cuman sisa bertiga, aku, temanku yang satu lagi, dan ada temanku juga tapi dia sebenarnya bukan eskul teater. Temanku yang itu indigo sih katanya. Saat kita mau masuk ke aula untuk balik dari hujan-hujanan yang sangat seru banget tadi, kita kan harus melewati lab kimia ya, karena tangganya itu cuma satu menuju akses ke sana. Nah, akhirnya kita dari ujung tangga ngeliat, lah, kok ada yang pakai baju kebaya? Bukannya kalau latihan teater nggak boleh pakai seragam ya? FYI lagi, kalau latihan teater itu emang kita diwajibkan buat pakai baju hitam-hitam training atau entah baju hitam panjang. Pokoknya nggak boleh pakai baju seragam sekolah. Aku jawab lah, mungkin kayaknya itu bukan anak teater deh. Kan di sini yang pakai kebaya cuma lu doang. Temanku yang satu lagi bilang, ih, kayaknya kok perasaan aku nggak enak ya. Ah udahlah, nggak usah ngada-ngada, aku bilang. Kita akhirnya maju dikit-dikit
mulai tercium di situ bau yang kurang sedap. Temanku bilang, "Yuk, lari yuk." Aku udah gak enak banget nih perasaan. Ini udah kecium bau-bau aneh. Di situ aku masih sempat bercanda. Apaan sih orang ini bau hujan? Terus temanku yang satu lagi bilang, "Ini siapa sih yang pakai parfum hujan-hujan gini, emang bakal kecium ya?" Terus temanku yang satu lagi, "Ini bukan wangi parfum, ini bau melati." Kita di situ sambil jalan, sambil ngobrol, dan akhirnya kita sampailah di depan lab kimia. Temenku yang indigo tuh bilang, "Ini ruang angker banget ya. Nih, asal baunya dari sini nih," katanya. Aku kaget, temenku juga kaget karena ternyata beneran di situ asal bau melatinya. Dan yang lebih bikin kagetnya lagi, perempuan yang pakai kebaya tadi hilang entah kemana. Temenku yang satu lagi nekat buat ngecek masuk ke dalam lab kimia lewat connecting door yang ada di ruangan teater. "Yuk cek. Siapa tahu wanginya bukan dari sini. Masa iya sih ruangan ini ada yang pakai parfum?" Temanku yang indigo satu lagi tetap mengulangi kata-katanya, "Ini bukan wangi parfum. Ini tuh berarti ada makhluk lain di sini." Temanku sudah menegaskan seperti itu, aku langsung lari. Aku gak mau ikut campur karena aku juga takut. Aku basah-basahan lari ke aula dan bergabung sama teman-teman yang lain yang gak membicarakan soal hal mistis kayak gitu. Temanku tetap nekat masuk untuk ngecek. Terus temanku yang indigo juga jahil. Saat temanku masuk, connecting door-nya ditahan biar dia nggak bisa keluar. Setelah masuk, 1 detik, 2 detik, 3 detik, di dalam nggak ada suara. Aku mendengar temanku yang indigo, dia bilang, "Woi, udah belum? Takut ya?" Aku diem aja. Ternyata setelah dia ngomong gitu, terdengar suara teriakan dan tiba-tiba connecting door-nya nggak bisa dibuka. Seperti yang terkunci di lab kimia. Padahal setauku itu connecting door-nya nggak ada kuncinya. Kita langsung di situ mendengar semua teriakan, lari menuju connecting door untuk mendobrak. Di situ perasaannya udah mulai nggak enak. Saat udah didobrak sama teman-temanku yang lain, temanku yang masuk tadi itu udah nangis dan berjalan lemas dan akhirnya pingsan. Kita di situ langsung buru-buru bawa ke UKS dan aku bilang ke teman-teman aku, "Tuh kan, makanya jangan ikut-ikutan tentang yang kayak gitu. Jadinya kayak gini kan." Teman-temanku yang lain di situ bingung, "Wah, emang ada apa?" Terus akhirnya kita ngumpul di UKS dan mulai pokoknya kita di situ juga takut, deg-degan, tapi harus sambil bangunin temanku yang pingsan. Akhirnya ketika udah dikasih minyak angin, dia bangun dan kaget kenapa dia tiba-tiba ada di situ. Akhirnya kita memaksa dia buat cerita. Akhirnya dia cerita. Dia nggak inget apa-apa katanya. Yang dia ingat
ketika masuk di ujung kelas lab kimia itu ada cewek yang tiba-tiba mendekat, tapi yang mendekat cuman kepalanya aja. Badannya tetap duduk di pojok kelas, di kursi guru, tapi cuman kepalanya aja yang mendekat ke pintu connecting door. Dia bilang gak inget apa-apa, dia cuman inget itu dan dia teriak dan pintunya gak bisa dibuka. Akhirnya dia pingsan. Itu yang dia bilang, dia cuman inget itu. Akhirnya semua di situ memutuskan untuk teater gak boleh latihan di atas jam 6. Sebelum jam 6 kita harus sudah pulang. Ya, itu kejadian yang mengerikan menurutku. Karena mana mungkin ada orang yang kepalanya bisa memanjang dan hanya kepalanya aja yang mendekat, badannya tetap diam dan duduk.